Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah kami buat pada kegiatan National Conference of Industry, Engineering, and Technology yang diadakan oleh Politeknik Negeri Semarang. Perkenalkan, kami dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu yang beranggotakan saya sendiri Arif Nur Rahman. Yang kedua adalah Adil Risalah, Gede M. Faruk, Hesti Fuji Lestari, Irfan Darmawan. Dengan judul Prarancangan Hydroskimming Complex 150.000 barel per stream day dengan produk utama gasolin berstandar Euro 5. Adapun outline pada presentasi kali ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang yang kami ambil mengingat jumlah produksi minyak yang berbahan dasar fosil semakin hari semakin menurun. Ya, terlihat kalau di Indonesia itu turun sampai 5% per tahunnya. Mulai dari tahun 2017 sebanyak 292,4 juta barel menjadi 53,8 juta barel pada tahun 2050-nya. Dan kalau kita melihat dari segi impor yang kita lakukan, Indonesia sering mengimpor bahan bakar, terutama bahan bakar yang berjenis gasolin, sebanyak sampai 50% setiap tahunnya. Di mana konsumsi bensin pada tahun 2025 sekitar 717.685 barel per stream day. Sehingga Indonesia harus mengimpor bensin sebanyak 466.637 barel per stream day. Karena banyaknya adanya penurunan daripada energi fosil dan juga impor yang dilakukan di Indonesia, maka kami berinisiatif untuk mengembangkan atau membuat prarancang hydroskimming complex ini. Mengapa harus berstandar Euro 5? Ya, dilihat daripada peraturan keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 0177K 10 Dirjen Migas T tahun 2018 tentang standar dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin atau gasolin dengan research octane number-nya 98 yang dipasarkan di dalam negeri. Dan Euro 5 ini mempunyai spesifikasi produk di mana kadar sulfurnya yang ditetapkan itu adalah maksimum 10 ppm serta RON-nya adalah 91. Ya, kami harap juga pembangunan kilang ini dapat mengurangi jumlah impor yang ada di Indonesia 4-5% impor yang kita lakukan dari pemenuhan bahan bakar tersebut. Adapun metode penelitian, yang pertama bahan dan alat, kita menggunakan bahannya itu adalah minyak mentah dari Murban. Ya, ini adalah suatu jenis minyak ringan, ya, yang ada di Abu Dhabi. Ya, terus kita mencari spesifikasinya, kita melihat di mana kadar sulfurnya tidak lebih daripada 10 ppm. Alat yang kita gunakan pada penelitian ini adalah Microsoft Office, ya, software Aspen HYSYS, dan juga Excel untuk perhitungannya. Metode yang kedua adalah subjek penelitian, di mana area konstruksi kapasitas supply dan desain referensi data. Dan variabel yang digunakan ada dua jenis, variabel bebas meliputi umpan dan konfigurasi proses, dan variabel yang terikat itu adalah hasil produk dan tinjauan daripada keekonomiannya. Menuju kerja pada saat kita melakukan penelitian atau karya ilmiah ini dengan pertama kita melakukan suatu penambahan proposal penelitian terlebih dahulu, di mana adanya studi literatur dan desain dan perhitungan serta proses dan peralatannya. Dari tinjauan literatur, ya, kita untuk membuat pabrik hydroskimming ini itu ada 4 pabrik unit atau unit utama dalam proses pembuatan hydroskimming ini. Yang pertama adalah CDU, itu adalah crude distillation unit. Ini pemisahan minyak mentah
dan dipecahkan, mulai dari memecahkannya untuk mendapatkan nafta ringan, nafta berat, ya, kerosin, dan juga yang terakhir itu kita mengambil untuk fraksi residunya. Yang kedua ada unit yang namanya NHT atau Naphtha Hydrotreating Unit, di mana di sini akan mengurangi kandungan sulfur untuk memenuhi standar Euro 5 dan melindungi katalis hilirnya. Dan yang ketiga, unit 3 ini adalah catalytic platforming unit, ya. Ini untuk mengubah parafin dan naften menjadi aromatik, ya, tinggi ON-nya, octane number-nya, dan RPP-nya rendah. Kalau di Penex, ya, Penex ini kita akan mengubah N-parafin menjadi isoparafin sehingga octane number dan RPP-nya menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi keempat unit ini memang saling berkesinambungan dan juga untuk mendapatkan produk gasolin yang bermutu Euro 5. Desain dasar rekayasanya, yang pertama kita menggunakan crude oil urban, ya, minyak mentahnya itu yang berasal dari Abu Dhabi, di mana derajat IPA-nya 40,3, ya, dan juga kandungan sulfurnya 0,756% berat. Ya, terus kita menggunakan konfigurasi desain prosesnya hydroskimming kompleks, ya, dengan kapasitas feednya atau 150.000 barel per stream day dan waktunya 330 stream day. Produk utamanya bensin bereuro 5. Kita melihat ada sedikit pertimbangan untuk pembangunan lokasi dan juga potensi pasar yang ada di Indonesia. Di mana karakteristik gasolin yang kita akan buat ini, ya, yang jelas total sulfurnya itu lebih kecil atau lebih kecil dari 10%, ya, sebesar 0,1 ppm, aromat kontennya 29,8%, ya, RPP-nya adalah 6,7 psi dan reset octane number-nya atau RON-nya 92. Yang ininya karakteristik yang akan kita inginkan pada penelitian kita pada saat ini. Dimana setelah kita melakukan suatu riset dan perhitungan, didapatlah suatu hasil produk, ya, yang kita harapkan, ya, gasolinnya sebanyak 19.296 barel per stream day, HOMC untuk sebagai solvent dari pelarut untuk nafta, kerosin, ada juga gas oilnya, long residue, LPG-nya juga ada, dan juga untuk bahan bakar gas, dan yang terakhir ada kondensat. Nah, apabila ditinjau dari keekonomiannya, ya, kita akan melihat bahwa memang hasil yang kita peroleh, yang kita dapat untuk kita mulai dari balik modal, ya, untuk mengembalikan modal yang kita gunakan, ya, modal pun yang kita gunakan memang bisa sesuai dengan karakteristik yang memang harus ada, dan juga BEP yang terjadi atau yang sudah ada di pabrik yang kami buat ini sebesar 73,5%, dan ini diasumsikan bahwa memang pabrik yang kami akan bangun ini layak untuk dibangun. Kesimpulannya kita melihat dari proses yang ada, mulai dari terdiri dari proses yang hydroskimming kompleksnya, produk daripada gasolinnya yang memenuhi standar Euro 5, dan ternyata bisa untuk membabas impor, ya, untuk mengurangi impor gasolin sebesar 4,14% di Indonesia ini. Di mana tinjauan keekonomiannya ini mulai dari ROI, BBP, ya, dan BEP-nya kita melihat dari sana, dan kesimpulannya pabrik ini layak untuk dibangun. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari karya yang telah kami buat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.